Shalom guys ya, kasih karunia yang terus bersama dengan Tuhan hari demi hari. Terima kasih untuk menonton ibadah kita hari ini. Mari kita mau beribadah di hari ini, biar Tuhan Yesus terus menyertai kita hari ini, sekarang dan selama-lamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami begitu bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup seperti Engkau Bapa. Tuhan, biar pada hari ini Tuhan kami beribadah dengan hati yang begitu mengucap syukur Tuhan, dengan hati yang baru Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus memberikan kami kekuatan sampai dengan hari ini Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami ini Tuhan manis Kau dengar Tuhan. Dan firman-Mu terus menguatkan kami Bapa. Firman-Mu menjadi kehidupan baru buat kami Bapa. Itulah yang menguatkan kami Tuhan sampai dengan hari ini Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus setiap keluarga demi keluarga Tuhan, di rumah Tuhan yang sedang menonton ibadah ini Bapa. Biar kita sama-sama ngalamin Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, di rumah doa, di mesbah keluarga. Biar hari ini jadi pergerakan baru buat hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan menyembah-Mu Bapa. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. I love you Lord, and I lift my voice to take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I exalt thee, I exalt thee,
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji nama Tuhan, mari kita bersorak-sorak mengangkat nama Yesus, sebab Tuhan Yesus baik dan ajaib sampai hari ini. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Hey, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kasih Yesus tak berubah, amin. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan terus bertumbuh, terus berakar dalam setiap hidup kita, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah diberi.
Kami percaya Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu terbaik buat setiap hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, waktu kami meletakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami ada dalam lingkupan-Mu Bapa. Kami ada dalam circle-Mu ya Tuhan. Biar pada hari Tuhan kami mau hidup Tuhan sesuai rencana-Mu Bapa. Mungkin keadaan gak semakin baik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, hidup kami di dalam-Mu Tuhan pasti yang terbaik Tuhan berikan. Mungkin keadaan tidak semakin baik, tapi kami percaya Tuhan, bersama-Mu Tuhan kami kuat Bapa. Mungkin keadaan bisnis kami Tuhan makin terpuruk Tuhan, tapi hari ini kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang sanggup memulihkan. Waktu-Mu yang paling terbaik Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak, kita bawa doa kita, biar hari ini berbicaralah Tuhan lewat hidup kami semua Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Tuhan jamah siap pergumulan dalam nama Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biar musik saja katakan waktu. Kami percaya Bapa. Mari dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan bersama-sama, katakan waktu Tuhan pasti
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bertemu kembali di minggu ini untuk kita boleh beribadah ya. Kita sudah memuji menyembah Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus akan menjadi berkat di dalam kerohanian kita. Iman kita di tahun 2021 ini harus terus tetap kita perjuangkan. Apalagi dengan segala situasi kondisi yang ada saat ini, kita tetap percaya bahwa rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangannya adalah rancangan yang senantiasa tetap memberikan kemenangan dan kegemilangan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Karena itu, mari kita fokuskan hati dan juga hidup kita kepada Tuhan, sehingga ibadah online ini akan menjadi berkat dan hadiratnya yang akan menjamah, karena hadiratnya tidak dibatasi dengan segala keterbatasan manusia atau keterbatasan ruang dan juga semua yang ada, tetapi hadirat Tuhan sanggup melawat setiap hati yang terbuka di hadapannya. Amin. Mari kita akan kembali berdoa untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh tetap beribadah meskipun dalam online. Kami tetap percaya bahwa berkat-Mu Engkau sediakan bagi setiap kehidupan kami pada waktu kami bersungguh-sungguh dalam ibadah kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Saya percaya biarlah pemberitaan firman Tuhan yang akan menjadi berkat dalam kehidupan kerohanian kami, iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu atas hamba dan juga setiap kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, kami semua boleh diberkati. Kuasa Roh Kudus-Mu melawat setiap kehidupan kami sehingga kami dibangkitkan di dalam Kristus. Terutama di tahun 2021 ini Tuhan, kami terus boleh menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu kemarin saya sudah sampaikan bagaimana bahwa di dalam kehidupan kita tahu bahwa kita ada di dalam masa pandemi ini, dan di tahun 2021 ini kita masuk di tahun yang kita belum tahu ke depannya dengan bagaimana. Tetapi di minggu kemarin saya sudah sampaikan biarlah kita tidak kehilangan harapan kita. Kita terus tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyediakan masa depan kita. Nah, saat ini kita akan mulai beranjak kepada sebuah tema dalam gereja kita di dalam GSC Kasih Karunia di tahun 2021 ini. Kalau yang kemarin di tahun 2020 kita berbicara banyak mengenai do it more ya. Bagaimana kita boleh melakukan segala sesuatu lebih lagi di dalam kehidupan kita buat
kekekalan, terutama tiba-tiba masa pandemi corona COVID yang terjadi di sejak bulan Maret akhir sampai akhir tahun, bahkan sampai sekarang awal tahun ini, kita tetap percaya bahwa apa yang kita boleh lakukan lebih lagi, iman kita lebih lagi dikuatkan, itu terus akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, saat ini di tahun 2021 kalau Anda lihat mulai di medsos di GSI Kasih Karunia sudah mulai tampil ya tema di tahun 2021. Bagaimana dibicarakan memang di situ adalah kemurahan hati dan belas kasihan Tuhan. Ya, diambil dari Roma. Nanti kita akan coba bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, kemurahan hati dan belas kasihan Tuhan. Kita kenal bahwa Allah kita adalah Allah yang bermurah hati. Kita kenal bahwa Allah kita adalah Allah yang berbelas kasihan. Tetapi di dalam ayat di dalam Roma di situ sangat ditekankan sebuah kata-kata yang dikatakan bahwa kepada siapa aku memberikan kemurahan hati dan belas kasihan, itu aku akan berikan, gitu kan. Nah, berarti ada sebuah garis bawah, sebuah penekanan bahwa kepada siapa, gitu kan. Kepada siapa artinya bahwa tidak semua orang, gitu kan. Tidak semua orang, tetapi ada sebuah spesifik, ada sebuah hal yang khusus, yang istimewa, yang Tuhan berikan kemurahan hatinya dan belas kasihannya kepada seseorang. Nah, biarlah di tahun 2021 ini kita akan jalani dengan kemurahan hati Allah. Kita akan jalani dengan belas kasihan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita juga menjadi orang-orang yang masuk di dalam sebuah kategori bahwa kemurahan hatinya, belas kasihannya tertuju buat kehidupan kita. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah iman kerohanian kita menjadi sebuah iman kerohanian yang semakin melekat, bertumbuh dalam Tuhan. Kita akan lihat bagaimana bahwa firman ini ditujukan mulanya kepada seorang nabi yang besar, seorang tokoh di dalam Alkitab yang benar-benar bahwa dia memiliki sebuah pengalaman kerohanian dan juga iman kepada Tuhan yang benar-benar bisa kita teladani, yang bisa kita bersama-sama pelajari, sehingga benar-benar kemurahan hati dan belas kasihan Tuhan itu tertuju di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita berbicara di tahun 2021 dengan segala yang saat ini sedang terjadi, bahkan di awal-awal tahun sudah mulai lagi dengan pesawat jatuh, gempa yang saat ini terjadi di daerah Sulawesi, ya kan, di daerah Mamuju, Majene dan segala di sekitarnya. Dengan begitu banyak mulai hal-hal itu terjadi, tetapi mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita akan melihat bahwa ada kemurahan hati Allah, ada belas kasihan Tuhan buat setiap kehidupan kita. Mungkin pada waktu Anda masuk di tahun 2021 ada komitmen, ada kerinduan-kerinduan yang Anda sampaikan kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi sebuah pertanyaannya adalah pada waktu Anda memasuki tahun 2021, apakah Anda masih memasuki tahun baru ini dengan sebuah semangat yang menyala-nyala, dengan roh yang menyala-nyala, dengan iman yang teguh, artinya iman yang kuat, bagaimana bahwa kita percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Kalau kita bicara mengenai janji Tuhan, maka kita tahu bahwa janji Tuhan adalah janji yang ya dan amin. Janji Tuhan adalah janji yang terbaik buat setiap kehidupan kita, ya kan? Nah, karena itu pada waktu kita memasuki tahun 2021 ini, apakah kita juga memasuki seperti tahun-tahun sebelumnya? Bagaimana bahwa di setiap awal tahun kita selalu semangat dengan wah tahun baru, gitu kan? Wah tahun baru, saya rindu bahwa di tahun ini saya memiliki bisnis yang semakin maju, keluarga yang semakin bahagia, pekerjaan yang semakin meningkat dan segala macam. Nah, di tahun 2021 kita masuki wah pandemi, wah COVID masih merajalela. Bahkan sekarang merajalelanya atau penyebarannya sangat tinggi sekali atau sangat luas sekali. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, mari kita akan memandang kepada kemurahan hati Allah. Mari kita memandang kepada belas kasihan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, seperti yang pernah saya katakan dulu bahwa antara grace dengan favor of God ada sebuah perbedaan. Siapa orang-orang yang
menerima favor of God atau perkenanannya. Tidak semua orang menerima perkenanannya. Semua orang bisa menerima mungkin anugerahnya. Tetapi pada waktu berbicara mengenai favor of God atau perkenanannya, maka pasti orang-orang yang hanya berkenan di hadapannya. Demikian juga kalau kita lihat di dalam tema kita, bahwa bagaimana bahwa kita masuk kepada kemurahan hatinya, kita masuk kepada belas kasihannya, dan sekali lagi dikatakan kepada siapa aku akan memberikannya, itu akan aku berikan, gitu kan. Ada sebuah kedaulatan Tuhan, ada sebuah artinya bahwa ada sebuah yang Tuhan akan nyatakan kepada orang-orang yang menikmati kemurahan hatinya atau belas kasihannya di dalam setiap kehidupannya. Nah, kalau kita lihat ayat sebelum kita akan lihat Roma 9 yang menjadi sentral kita lihat ayat itu terlebih dahulu dalam Keluaran 33. Keluaran 33 dengan jelas dikatakan kepada Musa, ayat yang ke-17 mulai, ayat yang ke-17 mulai dari Keluaran 33, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ayat yang ke-18, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Ayat yang ke-19, tetap aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengkasihani siapa yang ku kasihani. Ya, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Ayat yang ke-19 dari Keluaran pasal yang ke-33. Nah, ini adalah ayat menjadi sebuah dasar bagaimana bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, atau Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Musa, kepada orang yang akan diutusnya atau orang yang benar-benar berkenan di hadapannya, yang menjadi pemimpin untuk keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dan kita lihat bagaimana proses yang dialami oleh Musa. Dan nanti kita akan belajar semakin dalam dan semakin banyak bahwa bagaimana sih orang yang mendapat kemurahan hatinya atau belas kasihannya, yaitu Musa. Kita akan belajar banyak bagaimana Musa menjalani kehidupannya dan Tuhan berkenan kepadanya, sehingga kemurahan hatinya, belas kasihannya dicurahkan kepada Musa. Nah, demikian juga biarlah belas kasihan Tuhan, kemurahan hatinya akan dicurahkan buat kehidupan kita semua, buat kehidupan Anda dan saya. Pada waktu kita berteriak, pada waktu kita berseru, pada waktu kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan kemurahan hatinya, Tuhan nyatakan belas kasihannya buat kehidupan kita, Tuhan nyatakan bahwa itu akan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat tadi dikatakan, ayat yang ke 17, ayat yang ke-17 bagian terakhir dikatakan, dan aku mengenal engkau, ya. Dikatakan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Musa adalah orang yang dikenal oleh Tuhan. Musa pada waktu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel atau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, maka banyak perdebatan atau banyak yang dikatakan oleh Musa, Tuhan jangan saya lah, gitu kan, aku tidak pandai bicara dan segala macam. Akhirnya sampai kepada sebuah titik bahwa kalau gitu aku akan minta Harun untuk menemani kamu, gitu kan. Nah, pada waktu itu terjadi, maka kita lihat bagaimana Musa mulai terus masuk di dalam proses Tuhan dan pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Pada waktu Musa ada di Mesir, pada waktu Musa ada di Midian, pada waktu Musa dalam padang gurun memimpin bangsa Israel, dan ada pada waktu Musa sampai dipanggil Tuhan. Ya, nah karena itu mari kita akan melihat
yang saat ini menjadi sebuah dasar terlebih dahulu, bagaimana bahwa kemurahan hatinya dan belas kasihannya dicurahkan buat setiap orang-orang yang dikenalnya, setiap orang yang benar-benar hidupnya adalah hidup yang berkenan di hadapannya. Kalau kita lihat juga di dalam Timotius dikatakan begini, bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar. Itu ayat sudah kita kenal dan sudah kita tahu lama gitu ya, tahun demi tahun, ataupun mungkin kita sering dengar ayat itu terus dikumandangkan atau dibicarakan. Dan memang bahwa akhir tahun atau akhir zaman, maksudnya akhir zaman adalah sebuah kehidupan yang kita tidak bisa katakan bahwa kan itu sudah dikatakan tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu dan segala macam, tetapi sekarang masih tetap itu relevan buat kehidupan kita. Jadi yang perlu kita sadari bahwa sesuai kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa di akhir zaman masa yang sukar. Kalau kita baca di dalam Timotius 3 ayat yang pertama, 2 Timotius 3 ayat yang pertama, dikatakan masa ini adalah masa yang sukar. Pada akhir zaman maka ada masa-masa yang sukar. Nah, masa-masa yang sukar itu apa? Masa-masa yang sukar itu kalau kita lihat di dalam pengertiannya, itu membawa sebuah pengertian seperti sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang bergelora, gelombang yang bergelora membahayakan, atau sesuatu binatang buas yang ganas, atau sesuatu yang sangat mengancam. Jadi benar-benar masa yang sukar. Makanya kalau Anda terus baca dalam Timotius itu bagaimana bahwa orang mulai mencintai dirinya sendiri, orang mulai mencintai uang dan segala macam terjadi di situ. Akhirnya hanya egosentris gitu ya. Nah, karena itu mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau masa ini adalah masa yang sukar, maka kita sangat perlu kemurahan hati Allah. Kalau hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar, maka kita perlu belas kasihan Tuhan. Kalau masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar kepada pengertian dunia, tetapi kalau Anda dan saya adalah orang-orang yang mau melekat atau berkenan kepada Tuhan, maka masa-masa ini adalah masa-masa yang tetap baik. Karena apa? Karena ada pertolongannya, karena ada kemurahan hatinya, karena ada belas kasihannya di dalam setiap kehidupan kita. Meskipun dengan segala masa yang sukar yang terjadi, tetapi kalau Anda dan saya menaruh harapan kita kepada Tuhan, menaruh iman kita kepada kemurahan hatinya, belas kasihannya, maka itu akan tercurah di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi di tahun 2021 ini, di awal tahun ini, biarlah kita tidak menjadi lemah, biarlah kita tidak menjadi kurang percaya, biarlah kita tidak menjadi pudar dengan semangat kita, dengan roh kita, tetapi kita lihat bahwa masih ada yang namanya kemurahan hati Allah, masih ada yang namanya belas kasihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tadi dikatakan bahwa aku mengenal engkau, dan kita tahu bagaimana bahwa Allah pada waktu memilih Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, maka pasti Tuhan tahu bagaimana kepribadian Musa. Tuhan tahu apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Musa untuk menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Dan Tuhan tahu bagaimana bangsa Israel dengan tegar tengkuknya, dengan bebalnya, dan seorang Musa yang harus memimpinnya. Dan semuanya pasti ada dalam satu rancangan Tuhan yang indah. Meskipun kita tahu bahwa ada kegagalan Musa, ada satu hal yang akhirnya Tuhan mengatakan bahwa Musa tidak akan masuk dalam Kanaan, tetapi hanya memandangnya dari jauh. Tetapi kita lihat bagaimana bahwa pada waktu Musa dipanggil oleh Tuhan, maka disitulah Musa sudah sangat tua dan dikatakan belum pudar penglihatannya. Makanya dia bisa melihat jauh tanah Kanaan itu dengan luar biasa. Nah, karena itu mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat di sini di ayat yang ke-17 tadi, engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku.
engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Dan ayat yang ke-19 tadi dijelaskan sekali lagi, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Kalau Anda menggunakan handphone, maka di dalam ayat yang ke-19 di bagian yang terakhir ada tanda seperti tanda bunga atau tanda itu ya, tanda silang itu. Kalau Anda klik maka itu akan masuk di dalam Roma 9 ayat yang ke-15. Roma 9 ayat yang ke-15 yang menjadi dasar dari tema gereja kita, dikatakan sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah. Dan aku akan menaruh kemurahan hati kepada siapa aku mau, gitu kan? Kepada siapa aku mau. Jadi ada sebuah kedaulatan, sebuah hak prerogatif dari Tuhan untuk menaruh belas kasihan dan kemurahan hatinya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau dikatakan kepada siapa aku mau, berarti kalau Tuhan memandang seseorang dan dia tidak mau memberikan kemurahan hatinya, belas kasihannya, berarti ada sesuatu yang tidak berkenan dari hidup orang tersebut. Kalau Tuhan menaruh belas kasihan dan kemurahan hati kepada orang tersebut, berarti orang itu adalah orang yang berkenan kepadanya. Seperti Tuhan berfirman kepada Musa, karena aku mengenal engkau, maka aku memberi kasih karunia dan aku akan menyertaimu. Ya, nah karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita menjadi orang-orang yang masuk di dalam kategori menerima kemurahan hati Allah, mau menerima belas kasihan Tuhan, maka apa yang Tuhan tidak kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, ya kan? Nah, karena itu bagaimana bahwa kehidupan kita di akhir zaman ini, bagaimana kita harus pertahankan, bagaimana kita harus lihat level iman dan kerohanian kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang tetap ada di dalam zona nyaman, seperti ilustrasi seekor kura-kura yang ada di dalam tempurungnya, yang tidak berani keluar, yang tidak berani berjalan, yang tidak berani bertindak di dalam imannya. Bukan berarti bahwa itu saya masuk di dalam sebuah kategori bahwa kita di dalam masa pandemi ini kita keluar seenaknya, kita bertindak seenaknya, enggak seperti itu. Tetapi bagaimana dengan iman dan kerohanian kita? Apakah kita hanya duduk diam dan tidak ngapa-ngapain? Artinya apakah kita masuk dalam sebuah zona nyaman pada waktu kita ibadah online, maka semuanya hanya berjalan seperti biasa kita nonton TV, ya kan? Kalau dulu kita menggebu-gebu untuk mau ke gereja, karena apa? Karena mungkin gereja dengan mewah, dengan lighting, dengan musik, dengan artis, dengan segala macam yang terkenal. Dan kita mau datang menggebu-gebu atau semangat, lalu kita katakan, wah saya rasakan hadirat Tuhan, saya rasakan jamahan Tuhan. Kalau saat ini Anda hanya beribadah online, apakah kita juga bisa masih mengatakan, saya merasakan hadirat Tuhan, saya merasakan jamahan Tuhan, saya merasakan Tuhan hadir dalam pujian, dalam firman Tuhan, dan saya diberkati. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita menjadi orang-orang yang menikmati kemurahan hatinya, belas kasihannya, maka kita akan menjaga stamina kerohanian kita. Kita akan menjaga level iman kita. Kita akan menjaga level kerohanian kita untuk terus meningkat, untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Kita tidak akan membuat stagnasi, kita tidak akan membuat seperti hanya seekor kura-kura yang hanya di dalam tempurungnya. Kalau seekor kura-kura mau berjalan atau mau berpindah tempat, maka dia harus mengeluarkan kepalanya dan dia mulai berjalan, ya kan? Dia mulai berjalan. Tetapi kalau kura-kura memutuskan bahwa dia takut dengan keadaan yang di luar, ya kan? Kalau dia takut dengan keadaan yang di luar, ada bahaya, ada bencana dan segala macam, maka dia tinggal di dalam tempurung. Ya. Enggak berani berbuat apa-apa.
Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan berarti bahwa saya menyarankan Anda terus sekarang ya udah keluar aja seenaknya aja, enggak seperti itu. Tetapi mari pahami bahwa di masa-masa saat ini, kalau Anda dan saya adalah orang-orang yang berani untuk tetap menyala-nyala dalam Tuhan, dalam pengertian bahwa kita jaga stamina kerohanian kita jaga kehidupan kita dengan baik, dengan segala macam yang ada, maka kita akan menjadi orang-orang yang menikmati kemurahan hatinya. Kita akan menikmati belas kasihan Tuhan. Kita akan menikmati bagaimana Tuhan mencurahkan kasih karunia di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan berperkara yang ajaib pada waktu kita tetap mau memuji, menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Pada waktu kita tetap mau hidup berkenan di hadapannya. Nanti lebih lanjut kita akan melihat bagaimana Musa adalah orang yang boleh Tuhan izinkan dengan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa. Dia boleh naik ke Gunung Sinai dan dia menerima 10 hukum Allah. Dia boleh melihat bagaimana bahwa ada semak duri yang menyala api tetapi tidak terbakar, dan bagaimana Tuhan menampakkan dirinya kepada dia meskipun tidak langsung bertemu muka dengan muka, karena tidak seorang pun bisa melihat wajah Tuhan, ya kan? Tapi kemuliaan Tuhan yang diperlihatkan begitu dahsyat. Itu Musa. Makanya Tuhan berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan dan kemurahan hati kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kemurahan hati Allah ada dalam kehidupanmu, maka kemurahannya yang akan selalu membawa berkat. Ada sebuah lagu kan yang mengatakan kemurahanmu lebih dari hidup, ya kan? Kalau kita hidup aja karena kemurahan Tuhan, apalagi kalau kita hidup di dalam kemurahannya, hidup, ya kan? Maka kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Artinya apa? Kalau kita masih saat ini diperkenankan Tuhan masih hidup, maka kemurahannya lebih dari itu. Artinya bahwa kehidupan kita akan jalani karena ada kemurahan hati Allah. Akan ada pertolongannya, akan ada campur tangannya dalam setiap kehidupan kita, usaha, pekerjaan. Yang mungkin saat-saat ini mungkin mulai Anda bangun lagi, mulai Anda mungkin gumuli lagi, mulai ada kerinduan lagi, mari lakukan. Mari lakukan dengan hikmat Tuhan. Mari lakukan dengan berserah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jangan mengandalkan hanya karena saya bisa dan segala macam. Tetapi mari andalkan Tuhan. Maka kemurahan hatinya akan tercurah. Kemurahan hatinya dan belas kasihannya akan tertuju di dalam kehidupan kita semua. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita masuk di dalam kategori orang yang menikmati kemurahan hati Allah, orang yang menikmati belas kasihan Tuhan, maka pasti Tuhan tetap akan bukakan jalan buat kehidupan kita. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit tercurah memberkati di dalam setiap kehidupan kita. Itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah menjadi sebuah semangat baru di tahun 2021 ini. Ternyata firman-Nya menjamin kehidupan kita. Seperti minggu lalu saya katakan, masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Kenapa harapan kita tidak hilang? Karena ada kemurahan hati Allah, karena ada belas kasihan Tuhan, karena Tuhan selalu memandang hidup Anda. Tuhan selalu menunjukkan perhatiannya buat kita semua. Jadi jangan merasa sendiri, jangan merasa hopeless, jangan merasa bahwa oh Tuhan di tahun 2021 ini semakin berat, Tuhan di tahun 2021 ini pandemi masih terjadi. Apa yang bisa saya lakukan dengan rasa pasrah yang bukan mengandalkan Tuhan, tetapi pasrah, hopeless, dan tidak mau berbuat apa-apa. Tetapi biarlah kehidupan kita di tahun 2021 ini tetap menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, buah-buahnya yang selalu boleh berbuah dalam kehidupan kita, berkat-berkatnya, pertolongannya, anugerahnya yang selalu akan tercurah di dalam setiap kehidupan kita.
Baik, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi di tahun 2021 ini mari kita tetap memandang kepada Tuhan. Kita akan terus melihat bagaimana Tuhan akan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap percaya bahwa kemurahan hatinya akan mendatangkan kemenangan. Belas kasihannya akan mendatangkan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang Anda rindukan di tahun 2021? Apa yang Anda targetkan di tahun 2021 ini? Mari benar-benar minta kemurahan hatinya. Mari benar-benar minta belas kasihan Tuhan. Kalau Anda mulai berbisnis, kalau Anda mulai pekerjaan yang baru, kalau Anda mulai keluarga yang baru, kalau Anda mulai melakukan sesuatu yang baru, mari tetap lakukan di dalam kehendak Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, apa yang harus aku kerjakan di tahun 2021 ini untuk benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga apa? Kemurahan hatinya, belas kasihannya yang akan menolong kehidupan kita. Kemurahan hati Allah yang akan senantiasa menyertai, sehingga seperti Musa tadi di dalam Keluaran dikatakan, biarlah jika engkau mengutus atau engkau menyuruh kami pergi, biarlah engkau sendiri yang akan membimbing kami. Dikatakan ayat ke-15 dari Keluaran 33. Keluaran 33 ayat yang ke-15 katakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi sebuah pernyataan Musa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan membimbing. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyertai. Karena Musa tahu bahwa belas kasihannya, kemurahan hati Allah, kasih karunia Tuhan, itu yang akan membawa kemenangan, itu yang akan membawa kekuatan, itu yang akan menuntun kepada padang rumput yang hijau. Dan biarlah ayat yang ke-14 dikatakan, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ya kan? Saat-saat ini sangat diperlukan damai sejahteranya. Saat-saat ini sangat diperlukan ketentraman, sehingga kita tidak gundah gulana, sehingga kita tidak takut, kita tidak khawatir. Karena dengan semua masa-masa pandemi ini yang sedang terjadi, kalau Anda masuk dalam kemurahan hatinya, kalau Anda masuk dalam belas kasihan Tuhan, maka ketentraman, damai sejahteranya akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Nah, baik, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari biarlah di tahun 2021 ini kita tidak putus asa, kita tidak patah semangat, karena masih ada kemurahan hati Allah yang tertuju buat engkau. Karena masih ada belas kasihan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan Anda. Oleh karena itu mari kita menjadi orang-orang yang masuk dalam kategori bahwa kita mendapat kasih karunia-Nya, kita mendapat belas kasihannya, kita mendapat kemurahan hatinya yang akan dinyatakan buat setiap langkah hidup kita. Kita tidak bisa jalan sendiri. Kalau tahun-tahun yang lalu atau tahun-tahun yang kita sudah jalani dengan apa yang kita tidak tahu di depan, kita aja senantiasa berserah atau bersandar kepada Tuhan. Apalagi tahun-tahun ini yang kita masuki dengan satu situasi yang sudah kita tahu, yaitu masa pandemi yang sedang terjadi. Maka kita sangat perlu kemurahan hatinya, kita sangat perlu belas kasihannya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyerahkan kehidupan kita sepanjang tahun 2021 ini, sehingga Tuhan selalu memperlihatkan kemuliaannya dengan kemurahan hatinya, dengan belas kasihannya. Amin. Mari kita akhiri dan kita masuk di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, bagaimana dengan keadaan kerohanianmu saat ini?
di awal tahun ini, tahun 2021. Apakah kita bisa masih memandang kepada Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang perkasa, yang menyertai setiap kehidupan langkah kita, yang menjamin masa depan kita, yang masih tetap memberikan yang terbaik meskipun saat-saat ini kita masuki dengan sebuah tantangan, dengan sebuah keadaan masa pandemi ini. Tetapi kita tetap percaya bahwa kemurahan hatinya, belas kasihannya yang akan mendatangkan kemenangan, yang akan mendatangkan pertolongan, yang akan mendatangkan kemuliaan buat setiap langkah hidup kita. Bapa yang baik di dalam kerajaan sorga, saat siang hari ini hamba berdoa buat setiap seluruh umat Tuhan, buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan atau yang bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bila firman-Mu yang datang kepada kami ini akan kami boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, akan membawa sebuah motivasi dalam hidup kami bahwa di tahun 2021 ini masih ada kemurahan hati-Mu, masih ada belas kasihan Tuhan yang tertuju buat setiap kehidupan kami semua. Karena itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memberkati setiap umat-Mu, Kau menolong setiap mereka yang saat-saat ini mungkin mereka yang sakit, mereka yang memerlukan pekerjaan, mereka yang memerlukan terobosan yang baru, mereka yang memerlukan akan bisnis mereka untuk naik. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kuasa-Mu menyertai mereka, bila mereka menjadi orang-orang yang masuk dalam kategori bahwa mereka menikmati kemurahan hati-Mu, mereka menikmati belas kasihan Tuhan. Mari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau kuatkan, teguhkan hati mereka, iman mereka tetap melekat kepada Tuhan, mereka tetap bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat-Mu, kemenangan-Mu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tingkap-tingkap langit dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat-Mu berkelimpahan dalam mereka, damai sejahtera-Mu, ketentraman daripada Tuhan biarlah mengalir di dalam hidup mereka. Memberkati seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan akan melawat hidup mereka, bila mereka boleh menikmati jamahan-Mu, mereka boleh menikmati karya-Mu ya Roh Kudus yang mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan buat ibadah ini saat hari ini ya Bapa. Kami percaya kami boleh diberkati dalam pujian penyembahan, di dalam anugerah Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan, mengurapi, memberkati hidup mereka. Anugerah-Mu tercurah dalam setiap kehidupan mereka semua. Demikian juga dengan seluruh mereka yang menyaksikan ibadah online ini. Tuhan memberkati hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat. Karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah kekuatan kesehatan yang baru senantiasa berlimpah-limpah dalam hidupmu, dan kemenangan dan kemuliaannya senantiasa menyertai hidupmu. Karena kemurahan hatinya, belas kasihan Tuhan akan senantiasa tertuju kepada orang-orang yang selalu hidup berkenan di hadapannya. Terpujilah nama Tuhan bila berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani akan senantiasa menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, tetap semangat di tahun 2021. Pandang ke depan karena ada kemurahan hati dan belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.